Konnichiwa minasan, balik lagi bersama saya Atin Azizun Amirul Mujahidin dari kelas 11 CCKT 2. Nah, kita itu memasuki bab yang kedua ya teman-teman, yaitu IP address dan juga subnetting. Nah, pada bab kali ini itu terdapat 9 materi ya teman-teman, yaitu yang pertama subnetting, prefix, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Nah, di sini itu kita akan membahas tentang subnet prefix. Nah, untuk IP address ini dia terdapat dua versi ya teman-teman, yaitu IPv4 dan juga IPv6. Di sini itu kita akan membahas yang IPv4 terlebih dahulu. Nah, IPv4 ini jumlahnya ada 32 bit ya teman-teman. Kemudian ada dibagi menjadi 4, yaitu yang ini. Yang mana untuk range-nya itu dari 0 sampai 255. Nah, untuk contoh penulisan IP address dengan menggunakan prefix ini, misalkan 192.168.1.1/24 ya teman-teman, yang mana di sini itu terdapat 24 atau /24-nya. Ini itu dinamakan dengan prefix atau total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa digunakan, kita bisa belajar yang namanya subnetting. Nah, pada subnetting itu kita akan mencari total IP, lalu subnet mask, IP network, dan juga broadcast, lalu ada IP range. Nah, untuk mencari total IP, kita itu bisa menggunakan rumus 32 min prefix. Yang mana di sini itu kita masukkan saja ya teman-teman. Di sini itu prefixnya itu 24, yang mana 32 dikurangi 24 itu 8. Pangkat 8. Untuk 2 itu sudah paten ya teman-teman. Jadi rumusnya itu sudah pasti 2 dipangkat. Nah, lalu kita tambahkan 8. Yang mana hasilnya itu 256 ya teman-teman. Jadi dari 0 sampai 255 itu kita bisa digunakan pada prefix 24. Nah, selanjutnya di sini itu saya akan coba untuk mencari subnet mask-nya. Nah, subnet mask ini sama seperti prefix ya teman-teman, yaitu mencari total IP yang bisa dipakai. Nah, pada konfigurasi Cisco kita itu memerlukan subnet mask. Berbeda pada konfigurasi MikroTik yang mana kita itu menggunakan prefix. Nah, rumus untuk mencari subnet mask itu sama dengan 256 dikurangi 256 ya teman-teman, atau total IP untuk yang tadi, yang mana berarti 256 dikurangi 256 itu hasilnya kosong ya teman-teman, atau 0. Karena hasilnya 0, di sini tuh kita menuliskannya 255.255.255.0. Dan perlu diingat ya teman-teman, IP network ini kita itu harus genap, dan IP broadcast ini adalah IP terakhir, yang mana dia itu 255 ya teman-teman. Dan IP broadcast ini selalu ganjil. Kemudian ada IP range. Nah, IP range ini adalah IP network sampai sebelum IP broadcast itu berarti dari 1 sampai 254 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman, yaitu kita akan melakukan subnetting untuk IP yang sudah saya siapkan, yaitu 172.168.5.1/26. Nah, di sini kita cari total IP-nya ya teman-teman, yaitu rumusnya 32 dikurangi prefix, yang mana prefixnya ini 26 ya. Jadi kita tuliskan 6, lalu di sini kita tambahkan 2 pangkat 6 ya teman-teman, yang hasilnya itu 64. Jadi total IP yang bisa digunakan adalah 64 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk menghitung subnet mask-nya, yaitu 256 dikurangi total IP yang tadi, yaitu 64 ya teman-teman, yaitu hasilnya 192. Kemudian kita tuliskan saja di sini. Lalu untuk IP networknya ini 0 dan IP broadcastnya itu 64 ya teman-teman, dan IP broadcastnya itu 63. Dan untuk IP range-nya itu 1 sampai 62. Lanjut ke IP selanjutnya, yaitu 10.10.10.70/27. Di sini kita hitung total IP-nya, yaitu 32 dikurangi prefixnya, yang mana prefixnya itu 27. Nah, kita kurangi hasilnya 5 ya teman-teman. Kemudian kita
masukkan 2 lalu kita pangkat 5 yang hasilnya itu 32. Kemudian subnet masknya ini kita 256 dikurangi total IP yang tadi yang mana hasilnya 226. Lalu kita tuliskan di sini. Lalu IP broadcastnya itu berarti 32 ya teman-teman. Lalu untuk IP range-nya itu 1 sampai 30. Nah, pada soal ini itu IP-nya itu kan 50/27. Padahal kita sudah subnetting itu pada 27 hanya sampai 32 saja. Maka dari itu, ini tuh dikenal dengan istilah block subnet. Nah, block subnet ini tujuannya dari IP selanjutnya pada network IP. Block subnet selanjutnya itu berarti 32 karena 0 ditambah 32. Lalu IP broadcast-nya itu 32 ya teman-teman, ditambah 32 yang mana hasilnya itu 64. Lalu IP broadcastnya itu kita kurang 1 berarti hasilnya itu 63 ya teman-teman. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu IP public dan juga IP privat. Jadi IP public itu IP yang bisa diakses siapa saja dan di mana saja. Contohnya itu IP dari Google yaitu 8.8.8 dan juga lain-lain. Sedangkan IP privat itu IP yang tidak bisa diakses di mana saja dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu yang berada dalam lingkup jaringan privat tersebut. Lanjut untuk materi selanjutnya itu konsep switch dan router. Nah, switch itu digunakan untuk menghubungkan device-device yang berada dalam satu blok net. Misalkan dalam suatu jaringan ini terdapat PC1 dan juga PC2 ya teman-teman yang terhubung ke switch, yaitu 192.168.1.0 dan juga yang satu ini ya teman-teman. Nah, IP tersebut itu pada angka ketiganya itu sama ya teman-teman. Jadi itulah yang dinamakan blok subnet. Kemudian untuk konsep router itu yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalkan pada topologi sebelumnya itu kan kita menambahkan PC yang berbeda blok subnet, maka dari itu kita bisa menambahkan router. Kemudian dari router itu akan terhubung ke switch baru ke PC-nya sehingga mereka bisa saling berkomunikasi. Lanjut ke materi yang ketujuh yaitu praktek switch bagian 1. Kita pergi ke Cisco-nya. Nah, di sini saya sudah menambahkan topologinya ya teman-teman. Kemudian di sini itu saya akan coba untuk setting IP-nya. Kita klik 2 kali, kemudian kita pergi ke desktop, IP configuration. Di sini itu saya menggunakan IP-nya itu 10.10.10.10. Kemudian kita isikan untuk subnet masknya. Di sini itu saya mengisinya itu 255.255.255. 224. Nah, kemudian kita lanjut konfigurasikan pada PC keduanya. Kita pergi ke desktop, lalu ke IP, lalu di sini IP-nya saya 10.10.10.11 ya teman-teman. Kemudian untuk subnet masknya kita samakan saja seperti tadi yaitu 255.255.224. Jika sudah, kita silang dulu, kemudian kita akan coba untuk tes keduanya apakah dia sudah berhasil. Nah, di sini kita pergi ke PC1, kemudian kita pergi ke desktop, lalu command prompt ya teman-teman. Di sini kita bisa ketikkan ping 10.10.10.11 atau IP dari PC2-nya. Kita enter, maka di sini sudah detail ya teman-teman. Kemudian di sini itu saya akan coba untuk tesnya menggunakan surat. Kita klik surat yang di sini, lalu kita beri pada PC1 dan juga PC2. Maka di sini itu tulisannya itu successful ya teman-teman atau berhasil. Masuk ke materi selanjutnya yaitu praktek switch bagian 2. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya ya teman-teman. Lalu di sini itu saya akan menambahkan IP-nya. Di sini saya akan menambahkan IP-nya itu di sini 10.34, di sini itu 10.35, lalu di sini itu 10.36. Di sini saya skip ya teman-teman untuk caranya. Nah, di sini saya sudah menambahkan IP untuk PC3, PC4, dan juga PC5. Kemudian saya akan coba untuk cek ya teman-teman dengan mengirimkan surat dari PC3 ke PC4. Di sini tulisannya successful. Kemudian dari PC4 ke PC5. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Lanjut ke materi terakhir yaitu praktek router. Di sini itu saya sudah menambahkan routernya ya teman-teman, yang mana caranya itu kita pergi ke bagian network atau device, lalu kita pilih yang router 2811.
Kemudian kita akan coba untuk sambungkan dari router ke switch ini lalu ke switch ini ya teman-teman, menggunakan kabel yang ini. Nah, karena pada topologi kedua ini, topologi blok subnetnya itu berbeda, maka di sini itu kita akan konfigurasikan agar si routernya itu mereka bisa berkomunikasi. Kita bisa klik routernya, kemudian kita pilih yang config, lalu pada interface fast ether 0/0 di sini kita isikan untuk IP-nya ya teman-teman, yang mana saya menggunakan IP-nya itu 10.10.10.1. Nah, di sini itu IP-nya itu nanti itu dia akan menjadi IP gateway pada PC1 dan juga PC2. Dan untuk subnet mask-nya itu kita samakan seperti yang tadi ya teman-teman. Di sini saya isikan 255.255.225.224. Nah, kemudian di sini pada fast Ethernet 0/1 kita isikan IP-nya itu 10.10.10.33 ya teman-teman. Kemudian untuk subnet mask-nya samakan saja seperti tadi. Nah, kemudian di sini itu saya akan memasukkan gateway pada setiap PC ya teman-teman. Kita mulai dari PC1. Kita pergi ke PC1 lalu IP configuration. Selanjutnya pada default gateway-nya kita isikan IP dari si router tadi ya teman-teman, yaitu 10.10.10.1. Kemudian di sini saya menambahkan gateway-nya juga pada PC2 ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai. Lanjut kita ke topologi yang kedua. Di sini kita juga akan menambahkan sebuah gateway ya teman-teman. Yang mana di sini tuh saya akan menambahkan gateway dari IP router yang satunya ya teman-teman, yaitu 10.33. Lalu kita isikan pada PC4 dan juga PC5. Nah, di sini saya sudah menambahkan gateway-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek menggunakan pengirim surat. Di sini kita klik icon surat yang ini, kemudian kita letakkan pada PC2 dan juga PC3. Nah, di sini untuk statusnya itu dia successful ya teman-teman. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.